pemirsa, kabar halo pemirsa. baik. Dokter Haikal, kita mau nyapa pemirsa dulu nih. Hai pemirsa. Halo pemirsa, Hai. ketemu lagi dengan kita ya. Oke, Dok Haikal, aku mau nanya, ini kan udah jam makan siang nih. Kamu Ya. udah makan belum? Udah dong pastinya. Yang benar. Kamu udah belum? Aku belum, soalnya aku makan malam, semalam aku makan banyak banget. Aku makan mie goreng pakai sate. Hah? Tapi sekarang aku merasa bersalah, Wah. Dok. Aku kayaknya tuh masih kenyang banget, belum lapar gitu. Kenapa salah? Iya, maksudnya kan jadi gendut, Dok. Nah, ngomongin tentang makan malam nih, aku ada informasi tentang makan malam yang populer dikonsumsi masyarakat. Mau makan apa? Semalam aku makan mie goreng pakai sate. Pakai Enak. sate. Wah, ini lihat ada nih. Kita lihat dulu ya. Ini dia. Makanan ternyata tak sekedar hadir untuk mengenyangkan. Makanan juga hadir dalam konteks waktu. Ada yang cocok disantap pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Berikut ini menu makanan yang bagi orang Indonesia lebih tepat dimakan pada malam hari. Nasi goreng. Nasi goreng adalah Indonesia. Pomeo yang tak berlebihan. Nasi goreng memang hadir di setiap ingatan orang Indonesia karena nasi goreng selalu ada. Dia ada di restoran bintang 5 sekaligus berkeliling dengan gerobak sederhana ketika malam. Dalam seporsi nasi goreng mengandung 228 hingga 400 kalori, serta 12 hingga 14 gram lemak. Nasi goreng termasuk makanan yang tinggi kalori dan mengandung lemak jenuh. Jika dikonsumsi berlebihan pada malam hari, nasi goreng bisa memicu obesitas. Sate. Satu porsi sate ayam, sapi atau kambing biasanya terdiri dari 10 tusuk. Dihidangkan hangat dengan lontong, ketupat atau nasi yang disiram dengan saus kacang, saus kari atau saus kecap. 10 tusuk sate ayam dengan lontong mengandung sekitar 681 kalori, 26 gram protein, 33 gram lemak, 67 gram karbohidrat dan 1 gram serat. Sedangkan 10 tusuk sate kambing dengan nasi mengandung 515 kalori, 16 gram protein, 7 gram lemak, 40 karbohidrat serta 0,35 gram serat. Nasi uduk. Nasi uduk adalah olahan nasi yang dimasak menggunakan santan. Biasanya dihidangkan hangat saat sarapan maupun makan malam. Satu porsi nasi uduk mengandung banyak lemak, yaitu sebanyak 12 gram lemak serta 260 kalori. Lemak tersebut berasal dari santan yang menimbulkan rasa kenyang dalam waktu yang cukup lama. Tak hanya itu saja, nasi uduk juga mengandung 32 gram karbohidrat serta 5 gram protein. Pecel lele. Di Indonesia sangat mudah menemukan pecel lele. Menu ini biasanya dihidangkan bersama nasi, sayur-sayuran, serta sambal. Menu ini tergolong rendah kalori dan lemak. Contoh dalam 100 gram lele hanya mengandung 122 kalori serta 6 gram lemak. Selain itu, kandungan kolesterol dan lemak jahat pada ikan lele cenderung tak banyak, sehingga aman bagi tubuh. Itu tadi menu makan malam populer di masyarakat dan ada menu makan malam kesukaan Kristal. Bener, Sate ayam. Sate ayam. Ini nih. Semalam aku habis makan sate ayam, literally ini, Dok. Tuh lihat Enak deh. ya. Gimana rasanya? Coba dimakan, Kristal. Coba dimakan. Wah, mantep ya. Ini Saya enak pun lapar banget. jadinya nih. Ini kayak yang semalam aku makan. Tapi Lanjutin di tengah dong, kita lanjutin, nih, tengah kita sudah ada Dokter Ferawati Sudarma, spesialis gizi Hai, klinik. Dokter. Siang, Dok. Selamat siang, gimana nih? Dok, ini Kristal semalam makan sate ayam, Iya, Dok. Ya, Ya, benar, ya. Dok. Aku tuh sekarang tuh jadi kayak merasa bersalah gitu, Dok. Karena semalam itu aku makan mie goreng pakai sate ayam. Nampol sih di perut, tapi tuh kayaknya aku nambah deh 5 kilo, Dok. Bener nggak? Langsung 5 kilo ya. Bener gak sih, Dok, kalau misalnya makan malam itu menyebabkan berat badan bertambah? Fakta atau mitos, Dok? Itu mitos. Mitos. Wah, mitos. Iya, Kenapa, Dok? Kenapa, karena Dok? gini, pertama kan kita udah sering bahas nih, Betul. intinya adalah ketika orang meningkatkan berat badan Iya. pasti karena kalori kebanyakan, Betul, setuju, total Dok. sehari. Kemudian yang kedua adalah makan malamnya tadi, harusnya kan kita sudah belajar berapa persen ya, Dok. Kalau misalnya Kristal makan pagi, makan siang sedikit, tapi makan malam langsung banyak, itu salah. Karena harusnya makan malam lebih sedikit dibanding makan pagi dan makan siang. Yang ketiga, kapan makannya? Iya. Kalau terlalu dekat dengan jam tidur, tentu saja energi yang dihasilkan dari sate ayam tadi Oke. nggak bisa digunakan sebagai energi. Nah, ini baiknya berapa jam, Dok, sebelum jam tidur nih? Betul, Dok. Idealnya adalah kurang lebih 4 jam sebelum tidur. Jadi kalau jam tidur jam 10, maka makan malamnya jam 6 ya? Ya, karena gini, kalau dari penelitian butuh waktu antara 2 sampai 4 jam untuk terjadinya pengosongan lambung. Oh gitu. Berarti fakta atau mitos sih, Dok? Ya. Tidak boleh makan malam Ya. di atas jam 7 malam. Fakta atau mitos, Dok?
Itu adalah fakta ya, kalau yang Waduh. dianjurkan seperti itu. Gawat Jadi, ini kalau terakhir misalnya itu lapar jam 6 9 baiknya ya? Terakhir jam 6, karena sudah ada penelitiannya, ternyata ketika orang makan malam antara jam 4 sampai jam 6 dibandingkan dengan yang jam 6 sampai jam 8 malam, itu cenderung lebih cepat gemuknya kalau yang malam. Jadi memang dianjurkan seperti itu. Di samping yang kedua tadi, kalau terlalu dekat dengan jam tidur, maka pencernaannya nggak bisa maksimal, Dok. Timbullah rasa nggak enak. Tapi dok, kan kadang-kadang nih kita udah makan jam 6 sore kan, Ya. tapi menjelang tidur lapar lagi dok. Itu aku banget dok. Kalau ditahan-tahan Aku kan banget, Dok. jadinya tersiksa. Nggak bisa dok. bisa Ya. tidur jatuhnya, Heeh. nggak bisa tidur dok kalau Betul. bisa ditahan gimana? Masih boleh dengan syarat kembali lagi tidak berlebihan kalorinya. Jadi kita pilih makanan-makanan yang gampang untuk dicerna. Contohnya apa dok? Contohnya susu. Susu skim milk atau susu biasa? Better skim milk tentu Skim saja. milk, ya? Yang untuk yang memperhatikan berat badan ya. Ya. Tentu yang dianjurkan adalah skim milk karena kalau bentuknya cair dia tidak mengendap terlalu lama di pencernaan. Jadi mudah diserap, tidak timbul discomfort dalam pencernaan kita. Yang kedua tentu saja yang karbohidrat, lemak dan proteinnya tidak terlalu tinggi. Oke. Gitu. Jadi lebih dianjurkan seperti itu. Yang kedua adalah jenis karbohidrat yang sifatnya kompleks sebenarnya. Contohnya seperti agar-agar, kemudian kacang-kacangan itu juga boleh digunakan. Boleh ya? Boleh. Kalau buah-buahan dok, ini suka dimakan kan? Ya. Nah ini kan kita di atas meja kita nih dok udah terdapat makanannya enak-enak, ada Iya. pecel ayam, sate ayam. Nah ini nih, Ini mie instan. ini adalah musuh semua orang Solusi deh. tercepat di kala lapar. Betul, ini solusi anak kos Iya. lapar lebih tepatnya. Ya. Nah, terus dari gitu ada mie juga, nasi goreng. Iya. Nah, kita mau tahu nih dok, sebenarnya kalau misalnya kita makan makanan dari meja ini, salah satunya, Ya. dampaknya akan seperti apa sih di kita? Pertama adalah memang secara alami badan kita itu kalau malam pengennya karbo. Jadi craving for carbohydrate. Kenapa? Karena memang dalam malam hari itu ternyata kita paling gampang diserap. Tetapi kebalikannya, tubuh kita itu sebenarnya tidak sensitif terhadap insulin kalau malam dibanding kalau pagi dan siang. Jadi sebenarnya ada bahaya mengintai. Kita tahu sendiri kalau misalnya orang diabetes dengan karbohidrat sederhana seperti nasi ini, dia harus butuh sensitivitas insulin yang baik. Betul. Tetapi kalau malam justru sensitivitasnya turun. Jadi sangat berbahaya sekali. Nah ini apa dok bahaya mengintai nih kalau seperti ini nih? Yang kedua, sambungnya tadi, yang Iya. kedua kita balik lagi. Kalau kita nasi goreng biasanya pakai kecap manis ya. Betul. Berarti ditambahkan Betul. lagi. Pakai kerupuk pula, Betul. kan? Jadi mostly semuanya adalah karbohidrat sederhana. Jadi dikatakan kalau sifatnya makan yang karbohidrat simplek, itu besok paginya biasanya gula darahnya akan meningkat. Karena insulinnya tidak aktif. Yang Iya. pertama. Yang kedua, ternyata produksi insulin dalam badan kita juga menurun pada waktu malam hari. Jadi sangat berbahaya sekali ketika seseorang yang mengalami diabetes makan yang jenisnya nasi goreng ini. Gitu. Karena dia sederhana karbohidratnya. Lebih ya. baik ya, kalau mau nasi lebih baik nasinya nasi merah. Nasi merah. Ya betul. Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih dok soal makan malam nih dok ya, kan dengar-dengar nih kalau misalnya apalagi nih aku nih dok ya, karena kan orangnya takut gendut nih dok, ceritanya akhirnya aku makannya makan buah. Ya. Nah sebenarnya itu fakta atau mitos sih dok si buah ini mencegah untuk naiknya berat badan? Fakta atau mitos dok? Itu fakta. Wah, Dengan syarat. oh dengan Buahnya ada apa? syaratnya. Buahnya Ada apa syarat, dulu nih? pemirsa. Dengan syarat adalah buahnya jenisnya buah yang glycemic indexnya tidak terlalu tinggi. Contohnya dok? Contoh, dan itu yang pertama glycemic index tinggi, yang kedua adalah seratnya harus tinggi. Contohnya, Tapi tahu gak Kristal apa itu arti indeks glikemik? nah, Apa tuh dok? Apa jadi tuh, Dok? indeks glikemik itu adalah sebuah makanan kita rasakan manis atau tidak manisnya kandungan karbohidratnya seperti itu. Jadi kan buah itu kan kita tahu ada yang Iya. manis, ada Iya. yang kurang manis Betul, ya. betul. Nah, semakin manis itu buah, ternyata glikemik indexnya semakin tinggi. Nah, buah apa yang aman? Sebenarnya yang pertama adalah apel. Apel. Yang kedua adalah pir. Iya. Yang ketiga adalah stroberi. Strawberry. Jeruk juga bagus. Jeruk juga itu yang bagus. dianjurkan. Tapi kan itu nggak kenyang dok, nggak nampol gitu kayaknya Dok, dok. Kristal kenyangnya makannya ini nih dok. Ini, Enaknya makan nasi ini, goreng pakai tuh. pencuci mulutnya pakai jeruk. Dan satu hal lagi yang menarik ya, ternyata kita itu kalau malam lebih cepat, lebih tidak kenyang cepat dibanding kalau siang. Sadar nggak? Makanya kita Lebih makan tidak sih, mudah benar. kenyang ya. Iya betul. Jadi Iya, pengen benar. makanan Kalau lebih malam. banyak. Betul. Betul, Nah, betul. apalagi dok kalau misalnya kerjaannya malam, Ya. ya kan? Ya, ya, ya. Nah, tapi dok ada juga nih pertanyaan dok ya. Ya. Nah, di sini kan Ada ada mie. mie instan ya, ada sate ayam. Ya. Nah, mie instan nih dok. Ya. Ini kan paling populer di semua kalangan nih. Betul, Kalau di saat lapar malam Ya. yang melanda tinggal Rebus. rebus mie Ya. instan. Ya, pakai air panas ya. Dan ini kan mie semua isinya nih dok Betul, ya. betul. Nah ini gimana dok dampaknya bagi kesehatan kalau keseringan makan mie instan tiap malam? Ya.
Yang pasti tadi berhubungan dengan seperti nasi ya, Iya. itu akan lebih hampir sama glycemic index-nya, kandungan karbohidrat hampir sama. Jadi memang lama-kelamaan dan kalorinya sepertinya nggak berasa ya kalau makannya pengen yang ekstra porsi gitu. Dan biasanya nggak cukup 1 bungkus. Betul. Dok. Biasanya 2 bungkus. Jumbo. Ya, Jumbo. padahal satu bungkus kecil itu sendiri kalorinya itu udah 350 kalori loh. Satu iya? bungkusnya. Iya, betul. Banyak ya, Dok. Wah, 350 kalori. Ya, jadi yang harus kita perhatikan kalau terlalu sering tadi kalorinya terlalu tinggi, karbohidratnya sederhana. Iya. Yang ketiga adalah kandungan lemak jenuhnya itu kalau kita perhatikan hampir lebih dari 40%. Dari minyaknya ya, Dari bumbunya. minyaknya. Dan yang keempat, kandungan natriumnya itu lebih setengah dari kebutuhan kita Kandungan sehari-hari. natrium atau garamnya, Dok ya. Betul. Nah, ini dampaknya apa, Dok? Penyakit apa yang bisa muncul kalau kita keseringan makan mie instan tiap malam? Yang pertama tentu saja masalah dari obesitas, Kegemukan. kemudian diabetes mellitus, Oke. kemudian yang ketiga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Iya. Yang keempat, hati-hati kalau misalnya lemak jenuhnya jelek, resikonya yaitu ya aterosklerosis, penyakit jantung Iya. seperti itu. Benar. Nah, kalau misalnya makan malam juga nih, Dok, kadang-kadang kalau kekenyangan kan juga bisa asam lambung nih, Dok ya. Bisa meningkatkan asam lambung karena makan malam. Fakta atau mitos, Dok? Itu fakta. Jadi fakta. Itu fakta. Jadi gini, semakin ketika kita tidur atau menjelang waktu tidur, terutama tidurnya itu pertama asam lambung kita sebenarnya meningkat dan dia lebih asam. Lebih asam, otomatis dia akan lebih merusak dari mukosa dari lambung. Iya. Yang kedua adalah pencernaannya tidak maksimal karena produksi enzim, produksi asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah motilitas atau pergerakan usus berkurang. Jadi makanan akan lebih lama dalam pencernaan kita. Iya. Akibatnya perutnya kok kayaknya nggak enak ya. Nah, yang keempat adalah ada sphincter atau cincin esofagus itu akan melemah. Makanya akan terjadi aliran balik dari lambung ke esofagus kita atau ke leher kita gitu. Timbullah GERD ya, makin parah tuh, Dok. Nah, ini, Dok, ini salah satu makanan favorit aku juga nih, Dok. Ya. Banyak ternyata ya geprek. Judulnya aku demen makan jadinya, Dok. Pecel ayam. Ini kan malam-malam sering dicari juga nih, Dok, ya, untuk para pecinta makan malam nih, Dok. Nah, ini kalau misalnya keseringan makan pecel ayam nih, Dok, walaupun guilty pleasure-nya tuh tinggi, dampaknya apa nih, Dok? Dampaknya sama sih yang tadi ya, obesitas segala Tetap ya, macam. Dan obesitas kalau ya. pecel ayam itu sendiri pertama kan digoreng ayamnya. Kemudian minyaknya kalau kita perhatikan sambelnya juga digoreng juga tuh, Dok. Iya ya, semua digoreng di sini ya, Dok, ya. Dan dilihat lagi ini sayurnya cuma beberapa lembar doang ya. Ini Dikit banget garnish. ya? Ya, jadi garnish aja. Jadi sebenarnya kurang dari seratnya, sayurannya kurang, kemudian berlebihan minyaknya dalam pengolahannya. Proteinnya sih cukup banyak. Biasanya kita sarankan mungkin setengahnya aja dari proteinnya ini. Dan untuk nasinya sendiri mungkin harus dikurangi kurang lebih setengahnya dari porsi ini. Setengah sampai 3/4-nya dari porsi ini. Nah, tapi biasanya, Dok, Ya. nasinya nasi uduk nih. Aduh. Sebagai temannya yang geprek atau pecel ayam. Ya. Bedanya nasi uduk dengan nasi biasa, nasi uduk kan kita tambahkan lemak. Berarti balik lagi Santannya, Dok. Tambah Ya, lagi. berarti adalah kalorinya bertambah. Yang kedua, penyerapannya akan lebih susah dibanding nasi putih biasa. Untuk orang yang punya masalah gastritis atau MAH itu biasanya akan lebih berasa makan nasi uduk gitu. Nah, kalau gitu, Dok, apa nih menu pilihan makan malam yang tepat untuk masyarakat nih agar tidak terjadi resiko kesehatan nantinya? Ya. Yang pertama adalah kapan kita makan. Jadi memang dianjurkan makan itu antara jam 4 sampai jam 6 sore waktunya. Yang kedua adalah kembali lagi berapa yang kita makan. Biasanya persentasenya tadi saya bilang 10 sampai 20%, atau intinya makan malam harus lebih sedikit dibanding sama makan pagi dan makan siang. Yang ketiga, proporsinya atau perbandingan antara sayuran dengan karbo dengan lemaknya. Tadi sudah dibahas ya, harusnya idealnya lebih dari setengahnya atau 3/4-nya itu adalah sayur. Sayuran ya? Betul. Jadi harus sayur dulu, dan sayur itu bikin kenyang ya, Dok, karena karbohidratnya kompleks. Kemudian nasi itu opsional. Kalau memang untuk menurunkan berat badan boleh ditambahkan nasi. Proteinnya lebih baik pengolahannya jangan digoreng dan jangan disantan. Jadi dia Pak dibakar, di-grill? Di-grill boleh, Direbus ya? atau direbus boleh, atau sebenarnya ditumis dengan minyak yang terbatas masih boleh, Dok. Dan bagaimana, Dok, dengan mereka yang kerjaannya shift malam, profesinya malam? Dan itu kan kadang-kadang jam 1, jam 2 suka lapar kan. Kadang lapar itu, makan itu bisa untuk membuat terjaga. Betul. Nah, ini gimana, Dok? Ya, yang pertama sebenarnya dianjurkan untuk mengikuti pola makan normal. Artinya makan malam tetap jam 6, jam 7 terakhir kali makan. Kemudian jam 9, tetap 3 jam sekali ada snack, tetapi snacknya kita pilihkan yang sehat.
Apa tuh, Artinya Dok? contohnya pertama buah, kemudian buah. kacang-kacangan boleh yang direbus, kukus, panggang. Iya. Kemudian ketiga mungkin golongan yogurt yang kalori dan gula tidak terlalu tinggi. Yang keempat boleh juga misalnya contohnya seperti agar jelly tadi ya, itu bisa digunakan seperti Iya. itu. Dan bisa juga ditambah dengan minum air putih karena air putih Betul bisa sekali. menahan rasa lapar ya. Betul sekali. Jadi kecukupan air putih juga penting. Oke. Aku paham nih dok sekarang dok. Jadi kalau misalnya malam-malam jam 6 ya dok ya, itu udah dipirit-pirit jangan makan malam ya. Batasnya paling maksimal jam 7 ya dok ya. Jam 7 malam. Oke, tapi kita juga masih punya banyak informasi. Terima kasih dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Luar juga. biasa. Mirsa, kita tuh masih banyak informasi kesehatan untuk Anda. Dan juga pastinya kita akan kembali lagi setelah satu ini. Jadi pastikan Anda tetap di Ayo Ayo Hidup Hidup Sehat.